Tetaplah berdoa meski hatimu khawatir. Kita lihat firman Tuhan, Ayub pasal 22 ayat 27. Jikalau engkau berdoa kepada Tuhan, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nasarmu. Ayub pribadi yang bukan kehilangan satu anak. Dia kehilangan seluruh anak. Karena yang dia punyai semuanya meninggal ketika di rumah tempat mereka berpesta. Angin kencang yang menerpa rumah mereka roboh dan mati semua anaknya. Bagaimana perasaan seorang ayah yang seluruh anak yang dimiliki dipanggil Tuhan. Sulit untuk dilukiskan dan diketahui. Yang jelas, ketika kita memandang sekitar kita yang pernah terhilang, kita bisa melihat bahwa Ayub merasakan itu berkali-kali lipat. Bagaimana perasaan seorang suami yang di tengah-tengah pergumulan sakit, penyakit, dan kehilangan anak, lalu ditinggalkan oleh istri di dalam hal perjuangan. Dalam suka, iya. Dalam duka, istrinya tidak siap. Dalam senang, iya. Di dalam susah, istrinya minta dia mengutuki Tuhan. Bagaimana perasaan Ayub? Sulit untuk kita mengukur dalamnya. Tapi kita semua pasti mengakui, pasti sangat sedih dan hancur. Demikian juga, bagaimana perasaan seorang pasangan hidup yang melihat kekasih hidupnya di masa mudanya dan yang sudah berjanji berjalan dalam iman yang sama, diberkati dalam pernikahan, artinya berkomitmen bersama dalam iman yang sama, akhirnya meninggalkan imannya di hadapan Tuhan, berkata, kutuki Tuhan, dan engkau mati. Saudara, ini berat. Sebuah pergumulan yang tidak mudah. Dan tidak ada satu contoh pribadi di seluruh dunia yang bisa dipakai untuk sebanding dengan Ayub. Kalau saya ditanya, adakah kejadian di dunia yang bisa diambil contoh hidupnya, kisah hidupnya, yang dimana selevel seperti Ayub? Saya bilang saya nggak ketemu. Saya coba ketemu di dalam Alkitab. Dan ada satu pribadi, yaitu Ayub. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Ayub ini, yang kehilangan anak, yang kehilangan dukungan istri, yang kehilangan kesehatan, yang kehilangan istri yang beriman kepada Tuhan. Sangat menyakitkan tentunya ketika melihat Tuhan disangkal oleh orang yang kita kasihi. Dia berkata dalam sebuah pengajaran yang begitu indah, jikalau engkau berdoa kepada Tuhan, Ia akan mengabulkan doamu. Apakah dalam titik ini Ayub pasal 22 Ayub mendapat jawaban Tuhan? Enggak. Tetapi seorang pribadi dalam pergumulan begitu berat yang belum mendapat jawaban Tuhan, dia berkata dengan penuh keyakinan, Tuhan akan mengabulkan doamu. Kita tahu pada akhirnya Ayub melewati pergumulan, melewatinya dan mendapat jawaban. Tapi ketika kalimat ini dicatatkan, Ayub belum menerima jawaban. Tapi inilah iman. Inilah yang disebut iman. Yaitu sebuah pengharapan yang didasarkan pada sesuatu yang akan datang. Bukan kepada situasi yang sekarang, tapi didasarkan kepada Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan berpegang pada Tuhan itu. Ayub mengajarkan sebuah iman
yang tidak digoyahkan oleh sebuah masa yang sedang dihidupi. Ayub mengajarkan sebuah iman yang tidak diletakkan pada situasi sekarang. Ayub meletakkan sebuah dasar iman yang didasarkan pada janji Tuhan, pada keyakinan pribadi Tuhan itu. Ayub membangunkan kita untuk menghidupi sebuah iman yang didasarkan pada pribadi Allah yang kekal itu. Yang kekal itu melampaui masa sekarang. Yang kekal itu melewati masa sekarang. Yang kekal itu bukan hanya di masa sekarang bersama kita, tetapi yang kekal itu sedang ada di masa depan menanti kita dan menunggu kita. Dia yang kita percaya sedang ada di sana menunggu kita berjalan sampai ke sana. Dan dia sedang menyiapkan jawabannya untuk saudara dan untuk saya. Puji Tuhan. Ini Tuhan yang saudara saya miliki. Jadi saudaraku, hari ini saudara tidak bergumul untuk keadaan sekarang saja. Tetapi saudara sedang bergumul untuk sebuah jawaban yang sedang Tuhan sediakan. Dan Tuhan sedang ada di sana menanti kita. Saudara sedang tidak bergumul di mana ada bersama dengan Tuhan sekarang. Dan Tuhan hadir sekarang. Tidak, dia bukan hanya Tuhan yang hadir sekarang saja. Dia Tuhan yang sudah hadir di masa depan dan menanti saudara sampai di sana. Jangan berhenti berdoa karena dia menanti di sana. Tetaplah berdoa meski hatimu khawatir sekarang, karena dia ada di sana yang sedang menanti hatimu yang terlepas dari kekhawatiran. Engkau berkata, Tuhan saat ini aku berat. Tuhan berkata, di masa depan engkau tidak akan berat. Aku sedang di sana menantimu. Engkau berkata, Tuhan aku sangat berputus asa sekarang. Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Aku ada di depan dan bersama engkau. Melangkah sampai ke depan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah berdoa meski hatimu khawatir. Khawatir bukan keadaan emosi. Khawatir bukan hanya keadaan mental. Khawatir itu juga berbicara keadaan iman. Orang yang khawatir sebenarnya sedang dalam kondisi yang lemah imannya. Karena itu dia tidak boleh berhenti berdoa. Kalau dia berhenti berdoa, iman yang sedang tergoncang itu akan semakin lemah. Saudara, saya mau berkata, kau harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu dan seluruh keluargamu. Yang percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupmu dan juga seluruh keluargamu, boleh berkata amin di keluargamu masing-masing. Boleh lambaikan dan angkat tanganmu berkata, ya, amin, aku percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan, dia masih sanggup. Allah sanggup, dia sanggup, Tuhan kita sanggup untuk memeliharakan hidupmu dan seluruh keluargamu. Karena itu, jangan berhenti berdoa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 50 ayat 15 berkata, berseluruhlah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Pada waktu kesesakan, bukan waktu berhenti. Saudara mengalami dada yang sesak, saudara mengalami pergumulan menyesakkan dadamu, saudara mengalami pergumulan yang begitu menyesakkan hidupmu, bahkan bernafas pun sulit. Jangan berhenti berseru. Pemazmur justru berkata, berserulah, dan Tuhan menyatakan, berserulah kepadaku waktu kesesakan. Mudah untuk berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan di waktu lancar itu mudah. Tapi Tuhan tahu, karena dia pencipta, yang diciptakannya akan berhenti berseru ketika mengalami kesesakan. Akan sulit berseru kepada Tuhan waktu ada pergumulan. Karena itu pemazmur berkata, jangan berhenti berseru sekalipun dalam waktu kesesakan. Kenapa?
Tuhan berkata, aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Bagaimanakah hidup memuliakan Tuhan? Berseru kepada Tuhan di saat kesesakan. Apa tujuan utama hidup manusia? Kemarin saya sudah ajarkan dalam seri khotbah yang kemarin. Tujuan utama hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Kita adalah gambaran yang sempurna dari para Allah. Dan Tuhan telah meletakkan tujuan, telah meletakkan rencana dalam hidup kita. Dan Dia sang pencipta meletakkan tujuan itu, yaitu memuliakan Dia. Jadi, saudara dan saya berjalan di dunia ini dalam sebuah perjalanan memuliakan Tuhan. Mengejutkan, Ayub berkata bahwa di dalam memuliakan Tuhan, justru bukan hanya dalam keadaan sehat dan baik. Dalam keadaan kesesakan berserulah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan engkau. Dan pada saat Tuhan meluputkan kita, engkau memuliakan Tuhan. Tuhan ingin bahwa ketika kita mengalami, diluputkan dari kesesakan, pergumulan, pengalaman itu memuliakan Tuhan. Saat kita mengalami diluputkan dari kesesakan, karena kita berseru kepada Tuhan, kita akan berkata-kata kepada keluarga kita. Kita bersaksi bagi banyak orang. Saya pernah kesesakan. Saya pernah mengalami masalah demi masalah. Rumah yang harus lanjut kontrak. Di masa pandemi harus membayar biaya sewa rumah. Di masa pandemi harus membayar tagihan. Di masa pandemi harus membayar uang sekolah anak. Di masa pandemi harus membereskan keadaan rumah. Di mana anak-anak sekolah online semua harus beres. Internet harus beres. Kamera, guru sekolah menetapkan kamera tidak boleh tutup. Kamera harus nyala. Guru menetapkan di masa sekolah harus seperti ini. Begitu berat sebagai ibu rumah tangga bergumul. Saya sesak Pak Fu. Saya bergumul untuk keluarga saya. Tidak mudah. Tapi Tuhan berkata, ketika engkau bergumul, berserulah kepada Tuhan. Dalam begitu banyak pergumulan yang menyesakkan dadamu, sebagai suami, sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, engkau datang kepada Tuhan berseru. Dan Tuhan akan meluputkan. Kenapa Tuhan meluputkan? Supaya engkau memuliakan Tuhan. Engkau bukan melihat engkau yang hebat ketika terlepas dari pergumulanmu, tapi engkau melihat tangan Tuhan yang meluputkan engkau karena engkau berseru. Tapi kalau engkau tidak berseru, bagaimana Tuhan meluputkan engkau? Kalau engkau tidak berseru, bagaimana engkau akan menuju kepada satu saat di mana bersaksi untuk memuliakan Tuhan? Kenapa Tuhan meminta kita berseru? Karena itu mengajar kita bergantung pada Tuhan. Kalau orang tidak berseru waktu kesesakan, pinjam uang di sana, pinjam uang di sini, cari jalan keluar sana, jalan keluar di sini. Waktu masalahnya selesai, dia berkata apa? Bukan Tuhan tolong kok, aku yang hebat, aku yang selesai masalahku. Maka Tuhan mengizinkan kesesakan supaya kita bergantung kepada Tuhan. Saudara berkata, Tuhan kenapa aku alami ini? Tuhan ini masalah berat, kenapa Tuhan izinkan ini? Tuhan izinkan supaya kita melihat kepada atas, bukan hanya selama ini melihat ke bawah. Waktu kesesakan, waktu kesulitan, waktu tantangan, pergumulan, kita memandang ke atas, kita berseru kepada di atas. Lalu kita mengalami kelepasan. Dan waktu kita mengalami kelepasan, kita mulai bercerita di sahabat doa. Kita mulai bersaksi di hari Sabtu, acara sahabat doa. Kita mulai berkata-kata tentang pertolongan Tuhan, tentang keluputan, di mana tangan Tuhan melepaskan kita. Di saat itu, ayat ini digenapi. Engkau memuliakan aku. Mau memuliakan Tuhan? Lambaikan tangan, sahabat doa. Semua yang live streaming. Kalau mau memuliakan Tuhan, jangan mengeluh saat kesesakan. Berdoa kepada Tuhan. Mau memuliakan Tuhan? Mau diluputkan? Jangan menggerutu seperti Israel di padang gurun. Ketika kesesakan, berseru sama Tuhan. Lihat 3 tahapan ini. Waktu kesesakan, waktu kesulitan, waktu pergumulan.
berseru sama Tuhan. Waktu berseru sama Tuhan, saudara diluputkan. Waktu diluputkan, muliakan Tuhan. Jadi ada kesesakan, berseru, ya, didahului kesesakan, berseru, diluputkan, memuliakan Tuhan. Bagaimana bisa diluputkan? Ya, bagaimana bisa berseru kalau tidak ada kesesakan? Tuhan izinkan masa pandemi ini. Tuhan izinkan pergumulan masa yang berat ini supaya kita berseru sama Tuhan. Kenapa doa fajar hari ini makin hari makin bertambah? Gak masalah. Kita terus membawa orang berdoa. Dan kita mendoakan dengan begitu panjang masalah mereka. Tidak persoalan. Saya sudah mencontohkan berdoa bagi yang COVID. Saya tidak menyuruh yang lain. Saya mencontohkan dulu. Saya berdoa secara pribadi tiap hari. Sampai berminggu-minggu. Baru saya menunjuk hamba Tuhan lain. Ayo berdoa bagi yang COVID. Saya tidak meletakkan. Semua hal saya tidak kasihkan langsung. Saya kasih contoh dulu. Saya lakukan pribadi dulu. Saya kerjakan dulu. Setelah saya kerjakan, saudara sudah lihat bagaimana saya melayani. Sekarang saudara melayani. Saudara ikutin contoh. Saudara, kita berdoa. Lalu hari ini, dalam saya doa di hadirat Tuhan, berbulan-bulan, apa yang Tuhan mau tuntun saya lakukan untuk sahabat doa? Saya bilang saya tidak puas hanya seperti ini. Saya tidak puas hanya melayani seperti ini. Saya ingin melayani lebih lagi untuk sahabat doa. Saya tidak puas hanya seperti ini. Lalu Tuhan letakkan di hati. Mulai. Setiap sahabat doa selesai. Yang tinggal. Yang mau minta didoakan. Secara pribadi. Biar tunjuk orang-orang yang punya karunia doa. Doakan itu. Saudaraku yang terkasihan Tuhan. Saya ada di dalamnya. Saya sudah mencontohkan ketika selesai semua udah pergi. Begitu banyak yang bercerita. Saya bilang, ayo angkat tangan, arahkan di layar, kita doakan. Saya sudah mencontohkan. Maka hari ini saya berani umumkan. Maka bagi saya bukan logo yang penting. Yang paling penting adalah ketika selesai doa fajar, saya mendoakan orang-orang bersama yang lain. Doakan yang bergumul. Inilah yang Tuhan jawab doa saya. Saya berseru sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan begitu banyak masalah di sahabat doa. Tuhan, saya senang justru mereka ada masalah baru mereka datang. Justru mereka ada pergumulan mereka datang. Mereka datang tidak boleh ditolak. Mereka datang bawa masalah harus dilayani. Tapi saya tidak tahu bagaimana layani mereka Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan ajarkan saya. Selesai Zoom, jangan pergi. Kumpulkan orang yang punya hati berdoa, kepekaan. Lalu biarkan orang yang minta doa. Doakan mereka di sana. Nah, saya sudah mencontohkan berhari-hari sebelumnya. Dan hari ini kita memulai ini semua. So saya tidak puas. Saya doa, Tuhan, saya ingin melayani lebih. Dan saya bersyukur hari ini Tuhan kasih jawaban. Dan saya bisa umumkan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangun keluarga FKK dalam pelayanan yang maksimal. Hidup ini kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan nikmati hidup untuk diri sendiri. Jangan berkeluh kesah untuk diri sendiri. Saya punya masalah. Soalnya jangan pikir hamba Tuhan gak ada masalah. Saya ada masalah. Soalnya jangan pikir hamba Tuhan tidak punya pergumulan. Saya ada pergumulan. Tapi pergumulan saya, biarlah saya sendiri dengan Tuhan. Masalah saya datang berseru sama Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup luputkan saya. Saya percaya Tuhan berikan saya pengalaman kesulitan untuk saya memuliakan nama Tuhan. Tapi masalah saya bergumul sendiri dengan Tuhan. Saya juga punya masalah. Tapi saya berdoa. Di dalam masalah saya percaya Tuhan pelihara saya. Tuhan sanggup pimpin saya. Saya minta sama Tuhan bahwa saya boleh melayani orang lain. Saya ingin melayani orang lain. Di dalam pergumulan pun saya masih bisa melayani orang lain. Saya bisa berdoa untuk orang lain. Ini kebahagiaan terbesar. Dalam pergumulan persoalan. So pikir Paulus tidak ada persoalan, Saulus ada persoalan. So pikir Petrus ada persoalan, Petrus ada persoalan. So pikir rasul-rasul tidak ada persoalan, mereka ada pergumulan. Tetapi dalam pergumulan mereka menghadapi tantangan pelayanan, mereka tidak berhenti melayani. Mereka tidak minta untuk dikasihani, tetapi mereka bangkit, mereka memakai waktu yang ada, mereka memakai kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Ingat, pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh cengeng. Pelayan Tuhan hari ini yang saya tunjuk mungkin berkata, Pak Fu, saya juga ada masalah. Pak Fu tunjuk saya sudah berdoa. Tuhan munculkan nama saudara di hati saya. Saudara berkata, Pak Fu, saya juga punya masalah. Jangan khawatir, saudara tetap berdoa, tetap layani Tuhan. Saudara layani Tuhan, saudara akan lihat, saudara tidak ingat masalah saudara. Saudara akan melihat bagaimana saudara melayani,
orang-orang mendapat jawaban doa. Di dalam jawaban yang diterima orang lain, saudara melihat jawaban doa yang saudara terima. Itulah cara Tuhan bagaimana memimpin kita begitu hebat. Kita bahkan kadang-kadang melupakan capeknya kita. Saudara, saya capek melayani, sungguh secara fisik lemah. Tapi hati saya tidak pernah gentar. Hati saya teguh. Hati saya tidak pernah mengeluh. Saya capek badan, capek. Tapi hati saya berkobar-kobar. Hati saya bersuka cita. Saya tidak mengeluh capek. Saudara, saya bersyukur Tuhan datangkan orang-orang yang dilayani. Setiap hari saya selalu minta lebih banyak yang datang. Terus Tuhan datangkan supaya dilayani, supaya terlayani. Kenapa saudara? Makin melayani, saya makin suka cita. Makin melayani, saya makin berkobar-kobar. Karena itu saudara mungkin berkata, aduh Pak Fu, ini nambah lagi nih Pak Fu. Habis Jum. Nanti ada lagi. Saudara tidak siap, saudara bisa keluar. Saudara juga tidak salah karena saudara punya keluarga. Saudara tidak salah karena saudara harus melanjutkan. Saudara juga punya tanggung jawab. Saudara punya kesehatan yang harus dijaga dan lain. Tapi saudara, saya yang mengatakan, saya bayar harga. Saya jalankan. Jadi saudara, sekali lagi, pelayanan bukan membebankan. Pelayanan itu adalah sebuah sukacita. Beban yang manis. Ya, pelayanan itu beban yang manis. Jadi saudara, hari ini saya mengajak kita berkobar-kobar layani Tuhan. Saudara, jangan pikirkan logo. Logo itu saya hanya pakai sebagai sebuah tanda. Saudara lihat logo itu, saudara ingat kemurahan Tuhan. Tapi hari ini dua hal, logo dan pelayanan selanjutnya. Pelayanan selanjutnya setelah ini yang membuat saya berkobar-kobar. Saya tidak bangga, tidak senang dengan logo. Logo itu hanya membuat saudara mengingat bahwa kita keluarga besar. Lihat itu, kita ingat kemurahan Tuhan. Baik, saya akhiri firman Tuhan. Sampai di bagian ini, Tuhan berkati kita semua. Amin.